Menghafal Al-Quran itu merangsang otak untuk mencerdaskan otak anak tersebut. Jadi kalau pada orang tua mengurangi terjadinya kepikunan. Ahli-ahli Al-Quran itu kan tidak pikun kan. Mempelajari Al-Quran merupakan resep untuk memiliki otak yang sehat dan kuat. Apa sih korelasinya? Ini dari sisi mananya nih, Opa? Al-Quran itu banyak aspek yang bisa kita ambil hikmahnya. Umpamanya begini. Kalau dari tinjauan medis, bisa nggak Al-Quran ini digantikan yang lain? Misalnya buku yang lain atau jurnal yang lain untuk orang tersebut membaca dan mengingatnya. Apakah impactnya sama juga? Iya, jadi kan sebenarnya Faktor-faktor penyakit saraf ini penyebabnya biasanya apa sih, Opa? Sebenarnya hampir sama dengan penyakit jantung. kurang tepat ya mengatakan pecah pembuluh karena mandi dari kepala dengan bukti-bukti ilmiah ya Pak ya. Membuat konten di sosial media, terutama di Instagram. Yang racunin siapa sih, Opa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Lama ya kita nggak ketemu. Senang sekali saya Sabil Zaidan kembali bisa menyapa sahabat semuanya, teman-teman semuanya di spesial program dari The Sungkar Family and Friends tentunya di spesial program podcast kita. Yang mana, di episode kali ini kita akan kembali di episode yang sehat ya. Kalau sempat beberapa waktu lalu kita hadirkan pakar kesehatan, dokter yang luar biasa, memberi banyak insight mengenai kesehatan tubuh kita, terutama kesehatan jantung gitu ya dan pola hidup kita, Dr. Bobby. Nah, sekarang beliau hadir kembali. Namun kita nggak mau meng-highlight Dr. Bobby-nya nih. Kita bakal banyak petuah nanti kalau sama Dr. Bobby ya. Justru sekarang yang kita hadirkan adalah masternya ya. Beliau adalah mertua dari Dr. Bobby Jantung ya. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Dr. Bobby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya ada Opa. Opa dokter. Opa dokter. Kalau di Instagram itu @opa_dokter. Gitu ya Pak ya. Dokter Bobby sehat? Alhamdulillah sehat. Opa sehat Opa? Alhamdulillah. Masya Allah. Senang sekali loh. Kalau kehadiran dokter-dokter ini antara senang tapi saya deg-degan juga sebenarnya. Koreksi apa lagi yang kita dapetin buat malam hari ini. Nah, beliau adalah Dr. Hadil Busudin, SPN MHA, di mana merupakan seorang neurologis atau dokter spesialis saraf yang aktif membagikan konten-konten edukatif di Instagram beliau. Seperti tadi saya bilang, @opa_dokter ya. Usia kalau bisa dibilang Opa 75 tahun. 75 tahun. Ya, ngomong 75 tahun masih kenceng kayak gini nih saya masih takjub. Kadang saya ngerasa yang di usia sekarang ini justru saya yang 70 tahunan nih. Terasa banget. Aduh. Dan Masya Allah beliau memiliki cucu ada 7. Wah luar biasa. Dan tadi sempat ya kita di awal Dr. Bobby hadir. Kemudian Opa hadir. Ini spiritnya berbeda. Melihat sosok-sosok yang segar gitu kan. Energik di usia-usia yang ya bisa dibilang banyak di luar sana yang usianya seperti Dr. Bobby, seperti Opa juga, tapi secara kesehatannya sudah banyak sekali terlihat dari raut muka, dari gestur gitu ya. Kayaknya lemes banget gitu Opa. Nah, bertanya, dengan Opa di 75 tahun ini, resep sehatnya apa sih Opa? Resepnya. Yang jelas kita harus memelihara kesehatan. Memelihara kesehatan tentu melakukan beberapa upaya atau kiat. Ya. Pertama adalah menjaga diri tetap sehat dengan melakukan olahraga yang sehat. Masya Allah. Olahraga yang ringan tapi sehat. Emang ada olahraga yang nggak sehat gitu Dok? Olahraga tapi nggak sehat? Iya ada. Ada ya? Ada. Jadi sebenarnya olahraga kesehatan. Iya. Jadi olahraganya tidak dengan intensitas yang tinggi, tapi dengan intensitas yang sedang-sedang atau ringan. Kayak yang sempat disampaikan Dr. Bobby ya,
beat rate-nya itu ya dok ya? Ya betul. Maksudnya heart rate-nya nggak terlalu tinggi mas. Oke. Zona 2 latihan mungkin maksud Opa. Oke, itu yang sehat ya berarti ya Opa ya. Oke, terus ada kiat apa lagi Opa? Iya. Kemudian menjaga pola makanan yang sehat. Iya. Ada pantangan nggak Opa? Oh ya, sebenarnya sesuai dengan sunnah. Sunnah Nabi sebenarnya nih. Berhenti makan sebelum kenyang. Masya Allah. Prinsipnya berbeda ya guys. Kalau kita ya hajar terus aja. Bukan perut asal kenyang, bukan begitu. Oh, berhenti makan sebelum kenyang. Ya, berhenti makan sebelum kenyang. Dijaga makanan itu dan dipilih-pilih. Oke. Masya Allah. Itu dua kiat yang pondasi lah ya bisa dibilang seperti itu ya. Iya. Oke. Itu dilakukan sejak usia berapa Opa? Ya sebenarnya dari muda sudah dimulai. Oke. Oke, langsung saya sedikit mengaca nih dok ya. Sedari muda. Oke, betul. Tapi sekarang ini dengan apa yang dilakukan dari muda, kemudian dirasakan juga di usia 75 tahun gitu, emang kerasa banget ya, Opa? Iya terasa ya. Ya alhamdulillah. Yang paling kerasa dari sisi menjaga makanan sehat dan olahraga yang sehat itu apa, Opa? Iya. Gaya hidup. Gaya hidup. Ya, gaya hidup karena gaya hidup yang tidak sehat. Itu ngefek juga ya? Iya. Bikin tubuh kita jadi akhirnya kacau gitu ya? Iya. Oke. Suka di ini juga sama Dokter Bobi nggak sih dok? Diinget-ingetin ke Opa nggak boleh ini, Opa nggak boleh itu. Jadi Opa ini sebenarnya mas salah satu contoh paling ideal dari seorang tanda kutip pasien gitu di usia lansia. Opa setiap hari justru saya yang waktu pertama nikah ketika ngeliat Opa muda itu kaget gitu loh. Waktu usia mungkin masih 60-an ya. Beliau aktif jalan kaki. Kemudian kalau makan memang harus ada sayurnya, ada buahnya ya Opa ya. Kemudian Opa juga sangat menjaga waktu istirahat gitu loh. Dan apalagi sekarang beliau menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif dan menyibukkan dengan Al-Quran misalnya seperti itu. Nah, Masya Allah luar biasa sih. Itu tadi tuh, saya sempat baca postingan Opa tentang mempelajari Al-Quran merupakan resep untuk memiliki otak yang sehat dan kuat. Iya. Iya. Bener seperti ini Opa. Iya benar. Apa sih korelasinya? Kita baca Quran gitu kan, ya secara pahala pasti ya dok ya. Iya. Tapi kenapa akhirnya bisa dibilang otak kita ini sehat dan kuat? Iya. Iya. Ini dari sisi mananya nih Opa? Iya. Al-Quran itu banyak aspek yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya, bukan 1-2 aspek saja. Ada beberapa aspek. Umpamanya begini. Seseorang atau seorang anak lah gitu, zaman sekarang kan banyak tahfiz gitu kan. Mereka kan menghafal Al-Quran gitu kan. Betul. Itu menghafal Al-Quran itu merangsang otak untuk mencerdaskan otak anak tersebut. Karena dengan mempelajari Al-Quran dengan menghafal itu merangsang secara turis saraf, merangsang tumbuhnya sel-sel saraf pada otak, dan di ujung saraf itu kan ada protein-protein. Jadi tumbuhnya protein-protein di ujung-ujung saraf. Jadi kalau pada orang tua, walaupun jumlah saraf atau secara kualitatif jumlah sarafnya berkurang, tapi kalau dirangsang itu sel-sel saraf tetap berkembang dan protein-protein yang ada di ujung saraf itu akan semakin berkembang sehingga kecerdasan tetap terpertahankan sehingga menahan atau mengurangi terjadinya kepikunan. Masya Allah. Jadi bisa mengatasi kepikunan. Makanya orang-orang yang ahli-ahli Al-Quran itu kan tidak pikun kan. Cerdas-cerdas ya Pak ya. Jadi artinya ada sebenarnya satu bagian di saraf otak gitu ya, di ujung-ujungnya yang memang butuh protein untuk dikembangkan juga gitu ya. Dan itu tersentuhnya hanya dengan Al-Quran. Al-Quran ya. Oke. Nah, Dokter Bobi, kalau dari tinjauan medis, bisa nggak Al-Quran ini digantikan yang lain? Misalnya kayak buku yang lain atau jurnal yang lain untuk orang tersebut
membaca dan mengingatnya. Mm-mm. Apakah impactnya sama juga? Iya, jadi kan sebenarnya tidak hanya menghafal ya, menganalisa juga. Memang kalau kita lihat studi-studi secara umum, Dr. Opa juga pasti lebih tahu juga, ketika kita rutin untuk terus belajar hal-hal yang baru, Mas, apapun itu selama itu baik, itu tentu akan melatih otak kita. Otak kita kan terus dilatih dibandingkan mungkin di teman-teman kita scrolling aja, tidak ada sesuatu yang dipelajari, tidak ada dibaca, tidak ada ditulis, tidak ada dihafal. Dan tentu dampaknya lebih hebat kalau kita rutin belajar hal yang baru. Nah, salah satunya adalah Al-Quran. Nah, di Al-Quran ini memang banyak studi ya ilmuwan muslim yang melihat bagaimana pola otak dari seorang yang penghafal dan yang mempelajari Al-Quran dengan yang tidak. Ternyata berbeda sekali. Ya Pak ya? Iya. Jadi ternyata orang yang menghafal Al-Quran memiliki fungsional otaknya yang lebih baik dibandingkan orang yang sama sekali tidak tersentuh dengan hafalan Al-Quran atau memahami Al-Quran. Begitu ya Pak ya? Iya, ada penelitian yang membuktikan bahwa sekelompok anak ya yang penghafal Al-Quran dibanding dengan yang tidak menghafal Al-Quran itu mempunyai banyak prestasi anak-anak yang kelompok yang menghafal Al-Quran. Jadi kecerdasannya berbeda. Itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Oke, jadi secara tinjauan ilmiahnya pernah dibuat juga gitu ya? Ya sudah ada. Oke, Sudah ada. Masya Allah. Sehingga juga sampai saat ini Opa juga masih sering berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya dok ya? Banget. Masya Allah. Sehari? Setiap hari. Ya, setiap hari itu membahas ayat minimal satu ayat. Di sana saya mencoba untuk menerjemahkan Al-Quran. Karena di dalam kandungan Al-Quran itu kan kita belajar secara gramatika. Kami belajar satu komunitas belajar memahami Al-Quran itu memenggal-menggal kata-kata gitu kan di yang ada dalam Al-Quran sehingga tersusun suatu terjemahan. Dan itu membutuhkan analisa. Ya, di dalam memahami Al-Quran itu kita kan perlu suatu analisis berpikir gitu kan. Pada otak itu kan dibagi dua kan, otak belang kiri dan otak belang kanan. Oke. Pada otak belang kiri itu adalah tempat mengeluarkan kata-kata, ya kalimat-kalimat, dan kemudian tempat untuk melakukan analisa. Jadi orang mempunyai kemampuan analisis itu terletak pada kemampuan otak sebelah kiri. Otak kiri. Jadi untuk mempertajam otak kita melakukan analisis. Dalam Al-Quran itu banyak hal yang kita pelajari, kita melakukan analisis sebenarnya dalam rangka menerjemahkan Al-Quran itu. Jadi dengan demikian otak kita tetap terlatih. Otak kiri ya Pak ya? Ya, otak kiri. Dan kemudian begini, mengenai dan agar otak kanan ya? Bacaan Al-Quran kita bagus, ya kan? Itu perlu fungsi otak sebelah kanan. Umpamanya gini, bagaimana kita membaca Al-Quran itu mempunyai suatu irama yang bagus, intonasi yang bagus, itu adalah fungsi otak sebelah kanan. Oke, artnya di sebelah kanan ya? Iya, artinya sebelah kanan. Jadi kalau kita dengar orang-orang yang membaca Al-Quran dengan irama yang sejuk dan ada naik turunnya dan panjangnya berapa harkat, 6 harkat itu kan 2 harkat itu dengan lemah lembutnya dengan uren itu fungsi otak kanan. Jadi kalau kita belajar Al-Quran berarti otomatis kita memacu baik otak kiri maupun otak kanan. Masya Allah. Jadi sinkronisasi antara otak kiri dan otak kanan itu terpacu. Masya Allah. Ini jadi pengingat lagi ya dok. Ingat ya kita. Supaya kita yang masih muda-muda bisa dibilang gitu ya. Ini mulai membiasakan. Ternyata ini justru jadi dari kita membaca Quran, kemudian memahami, mentadaburi. Ini dua bagian otak ini semuanya berfungsi semua gitu berfungsi ya Pak ya. semua ya. Masya Berfungsi dan terlatih kali Mas. Berfungsi dan terlatih. Ya Pak ya? Terlatih ya Pak? Ya, berfungsi dan terlatih. Allah. Beda. Artinya itu menjadi kayak semacam triggernya gitu ya buat kayak makanan ya. exercise mungkin buat otak kiri dan kanan. Gak hanya bekerja tapi juga meningkatkan
kemampuan fungsionalnya, exercise dari otak. Oke, jadi kalau otot kita kan bisa di-exercise dengan kita nge-gym, betul. ya olahraga. Nah ini olahraganya otak tuh salah satunya bisa dengan membaca dan interaksi dengan Al-Quran gitu. Dok. Iya. Masya Allah. Ya, di dalam Al-Quran itu kan banyak hikmahnya, ada banyak ilmunya, ya kan? Ada filosofi dalam, ada sejarah, ada hukum, ya kan? Dan macam-macam yang barangkali belum tergali. Masya Allah. Jadi para ulama mungkin jadi kayak saya ini kan baru 5 tahun ini memang betul-betul serius untuk menanjur Al-Quran. Terasa hikmahnya dan secara spiritual menimbul ketenangan pada batin. Masya Nah, Allah. jadi ketenangan batin memang dengan Al-Quran. Jadi artinya dengan kita mempelajari dan berinteraksi banyak yang menjadi manfaat gitu ya. Iya. Tidak hanya dari sisi otak kita saja, namun di hati juga ada ketenangan gitu ya. Iya. Terus ya tentunya akan menjadikan kita lebih bisa menikmati kehidupan gitu ya, Dok. Betul. Ya? Iya, nikmatnya kehidupan spiritual. Kan gitu. Jadi kehidupan itu bukan kehidupan fisik aja kan. Spiritual kita kan juga Harus dikasih makan harus ya. dikasih makan ya. Masya Allah. Nah, Opa bertanya, kalau dari sisi tinjauan dari interaksi Al-Quran Opa gitu ya, pernah nggak sih ketemu dengan ayat yang menyatakan tentang hubungan dengan syaraf? Dan akhirnya Opa juga, wah bener gitu. Kan secara ilmu kesehatan Opa udah dapet nih gitu kan. Tapi ketika membaca Quran, wah nemu nih ada ayatnya ternyata. Dengan kesehatan ya sih. Iya. Betul. Ya kayak siapa dalam Al-Quran kan banyak kata-kata sifai sembuh Oke. sebagai obat. Kan gitu. Al-Quran adalah syifa Ya, Al-Quran gitu ya. sifai kan sebagai obat. Nah, kita yakin itu. Tapi untuk yang spesifik dengan syaraf gitu, pernah, oh ini ternyata ada benang merahnya nih ayat ini dengan syaraf, dimana juga kan tadi disampaikan syaraf itu terpanggil ketika kita berinteraksi dengan Quran, kita berpikir dengan jernih. Nah itu pernah ketemu dengan ayat-ayat yang seperti itu? Kan banyak dikatakan dalam Al-Quran, apalah takkilun, apakah engkau tidak memikirkan, kan gitu. Berpikir artinya menggunakan otak ya Pak menggunakan ya? otak. Masya Allah. Syaraf ya Pak? Iya. Masya Allah, luar biasa. Jadi terjawab ya. Ini teman-teman yang di sini juga pada penasaran. Pernah nggak sih Opa ketemu dengan ayat yang menyatakan gitu ya bahwa Al-Quran itu ada kaitannya dengan syaraf. Iya. Ternyata dari sisi berpikir tadi ya. Iya. Di beberapa ayat disampaikan dan itu memang salah satunya adalah Allah memerintahkan kita untuk juga berpikir terhadap apapun yang kita ketemuin gitu ya. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, ini mungkin sedikit ke Dokter Bobby nih. Siap. Dok, ketemu dengan sosok beliau, Opa Dokter. Iya. Rasanya gimana sih Dok? Oh, Ketika, wah saya mau ngelamar tapi ayahnya Opa Dokter nih. Gitu. Masya Allah. Jadi sedikit intermezzo tentang beliau. Nikah dulu 2010. Ketemu beliau 2009 ya Pak ya. Iya. Beliau ini direktur rumah sakit cukup high profile di Sumatera Barat Mas. Masya Allah. Jadi direktur rumah sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi. Semua orang kenal dengan beliau Mas. Termasuk Ayahanda rahimahullah pernah berobat dengan beliau dan pernah ketemu di Mekah dengan beliau waktu haji dulu. Jadi ketemu beliau sebagai dokter muda deg-degan Mas. Deg-degan ini mau ngelamar putrinya. Ini dokter spesialis syaraf dan direktur rumah sakit. Saya baru lulus nih. Senior banget gitu. Banget gitu. Ketemulah dengan beliau di hotel, beliau waktu ke sana ketemu salam Om gitu. Cium tangan. Ya namanya siapa? Bobby ya. Langsung ditanya, "Kapan nikah?" Masya Allah. Masya Allah. Kapan nikah? Kemudian saya bilang, iya segera Om. Udah gak bisa nolak lagi langsung. Kapan nikahnya? Insya Allah segera Om. Oh baik. Gak lama cepet ternyata setelah itu langsung ke rumah Opa. Ketemu orang tua dan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu sih yang kalau bagi saya Mas bersyukur sekali ketemu mertua seperti beliau. Beliau memang benar-benar secara pribadi itu
banyak memberi contoh kepada kami, anak dan menantu-menantu beliau, bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Tidak cuma masalah kesehatan, juga hikmah dan juga tauladan di sana. Masya Allah. Sampai sekarang pun saya pribadi masih banyak belajar dengan Opah. Banyak wisdomnya ya. Masya Allah, banyak banyak sekali. Begitu sih Mas. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ternyata kolaborasinya mantap gitu ya. Nggak hanya di dunia nyata saja, tapi ternyata ya saling berkolaborasi di sosial media gitu ya. Betul, karena bagi kita nih para menantu, Opa ya ayah kami gitu. Dan beliau tuh memang kayaknya si awal nikah nggak pernah beri jarak gitu loh Mas. Oke. Bener-bener langsung kayak anak gitu ya. Kayak kandungnya sendiri. Kandung, gitu jadi ya. mungkin dari konten Mas bisa lihat saya nggak merasa sebagai ada jarak dengan beliau gitu. Dan saat ini ya karena ayah rahimahullah sudah wafat, ya beliaulah orang tua bagi saya. Masya Allah. Senang kayaknya ya. Opa ketemu menantu yang seperti beliau gitu ya. Dokter juga senang ketemu ya mertua yang kan biasanya suka ada intrik-intrik drama-drama gitu ya. Tapi ternyata nggak sejahat itu guys sih gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, bertanya Opa, Iya. membuat konten di sosial media, terutama di Instagram, yang racunin siapa sih Opa? Memang Dokter Bobby. Langsung tersangkanya ya. Nah, apa yang membuat akhirnya Opa nih semangat buat bikin konten di Instagram? Ya sebenarnya awal-awalnya saya kurang terpikir, tidak terpikir untuk membuat konten-konten. Tapi dicoba 1, 2. Responnya ternyata bagus banget. Respon masyarakat banyak. Oke. Ya lama-lama kok meningkat juga. Ditambah satu lagi juga meningkat. Nampaknya masyarakat butuh konten-konten yang menarik juga nampaknya. Yang berisi dan Yang berkualitas. berisi. Jadi nampaknya masyarakat itu butuh konten-konten yang edukatif. Yang mendidik masyarakat, yang bermanfaat bagi masyarakat. Oh saya pikir berarti gini. Berarti konten ini bisa juga tempat ibadah juga bagi saya. Saya pikir begitu. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, tapi merupakan tempat Berbagi ilmu amal manfaat ibadah. ya, Pak. Benar. Menyalurkan ilmu gitu. Ilmu Iya. bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Masya Allah. Sehingga sekarang banyak juga akhirnya anak muda gitu ya, berbagai levelan generasi Iya. jadi tercerahkan juga masalah saraf gitu ya Opa ya. Dan juga kehidupan. Nah, Dan itu kehidupan. dia. Karena kalau kita sekarang bisa tahu banyak di luaran sana yang kontennya lebih sifatnya provokatif Ya, gitu kan. Kedua, konten tentang hedon. Kemudian hal-hal yang negatif lah buat kehidupan. Namun ketika kita ketemu dengan kontennya Dokter Bobby, ketemu dengan kontennya Opa Dokter gitu, kayaknya kita ya udah deh, kita udah segini nih ada di dunia, kayak harus bersyukur dengan menjaga kesehatan gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kembali ke Opa. Opa, kalau boleh dibilang nih, kita meninjau dari spesialisasi di saraf gitu Opa ya. Sebenarnya cakupannya ini sejauh apa sih Opa tentang saraf itu sendiri? Kalau Dokter Bobby kan kemarin sempat kasih pencerahan mengenai jantung. Kita paham jantung mengakibatkan seperti ini. Tapi ternyata kemarin ada korelasi yang ternyata kita nggak menduga bahwa jantung menyebabkan salah satunya impotensi gitu. Nah, sekarang kita beralihnya ke saraf nih. Saraf ini sebenarnya apa dampaknya ketika saraf-saraf di tubuh kita ini ada gangguan? Saraf otak, kemudian saraf-saraf yang lain. Dan sebenarnya tubuh kita tuh sarafnya ada berapa sih? Atau titik-titik sarafnya itu di mana sih Opa gitu? Kalau jantung mungkin kita tahu di sini ya Mas ya. Betul. Jantung pembuluh darah di sini. Kalau saraf di mana Kadang gitu ya. Kadang cuma kalau kayak saya nih saraf cuma taunya gini aja nih. Nah, sarafnya kena nih sarafnya kena nih gitu kan. sebenarnya di mana gitu. Betul. Cuma gini doang nih sarafnya kena nih. Tapi sebenarnya saraf itu ada di mana ya gitu. Saraf itu sebenarnya dalam otak itu miliaran jumlahnya. Masya Allah. Banyak sekali. Semua kebutuhan aktivitas kita ini membutuhkan saraf. Ya, sumbernya dari saraf. Ya. Jadi fungsi saraf terganggu aja, satu fungsi saraf sudah terganggu, sudah menimbulkan gangguan. Sudah menimbulkan kecacatan. Nah, Dan saraf itu ada di semua tubuh ya Pak ya. ya, Dari semua atas tubuh ada sampai saraf, ke dari bawah. atas Atas sampai bawah ya. Pusatnya adalah di otak ya Pak. Oke. Ya,
seperti pasien Stroke yang kena itu. stroke. Nah, itu kan gangguan saraf pada otak. Oke. Iya, sehingga menimbulkan kelumpuhan. Bicara pelo. Oke, jadi kayak nyamber aja semuanya jadi kena gitu ya, Pak? Iya, iya. Oke. Itu salah satu contoh. Itu baru satu aspek saraf. Kalau kesemutan Pak gimana Pak? Kesemutan dia rasa kebas. Oh iya itu saya mau sempat baca kontennya tuh. Iya. Kebas. Kebas. Itu gangguannya di apa, Pak? Ya kebas di saraf-saraf bagian tepi ini. Saraf-saraf di pinggir ini. Oke. Atau jepitan saraf belakang apa? Ya. ANP? Ya, jepitan saraf pinggang, ANP, Itu saraf juga. saraf juga. Ada juga yang sakit pada bahu. Artinya sebenarnya kalau kita gangguan saraf itu kenanya banyak juga ya, Dok? Ya? Banyak. Lebih saraf itu jumlah selnya lebih banyak daripada pembuluh darah Mas. Oke. Kalau sel kan jantung dan pembuluh darah. Kalau sel saraf itu lebih banyak lagi Mas. Lebih kompleks lagi ya. Oh iya, dia itu benar-benar kalau belajar saraf waktu saya koas saraf dulu di otak dan di seluruh tubuh kita ada sel saraf gitu loh. Oke. Dan lebih kompleks lagi sebenarnya dibandingkan dengan pembuluh darah. Baik dia nantinya akan menjadi sensorik atau motoriknya. Seperti itu. Itu ngaruh dan itu sangat kompleks deh. Betul. Karena saya sempat nih ngalamin gangguan saraf. Bukan yang gini ya. Iya. Lebih ke kalau bahasa medisnya deh adalah skiatika. Oh, siatika. Nah, siatika itu ternyata Masya Allah baru dikasih satu titik yang sakitnya Sakit, di sini ya. Tapi satu kaki nih Ah iya betul. kita nggak bisa ngapa-ngapain. Opa. Akhirnya benar-benar harus diterapi, harus segala macam. Dan Masya Allah ini memang sebuah nikmat dari Allah dengan miliaran lah bahasanya. Miliaran, Saraf betul. itu banyak banget. Iya. Kalau kita dikasih satu gangguan aja, serasa semuanya udah tercabut gitu ya. Iya. Nah, mungkin Opa satu di awal untuk kita kasih tahu ke teman-teman nih. Sebaiknya gimana supaya saraf di tubuh-tubuh kita ini tetap terjaga. Selain tadi kan disampaikan Opa, makanan yang sehat, kemudian olahraga yang sehat juga. Nah, selain itu ada nggak sih treatment lainnya Opa? Misal di usia berapa harus ada medical check up yang teratur? Ada juga hal-hal apa? Ini kalau dari tinjauan Opa seperti apa Opa? Iya. Kalau umur sudah lebih 30 tahun, itu dianjurkan untuk memeriksa general check up secara periodik. Pakai sekali 6 bulan. Ya minimal sekali 6 bulan dah. Jadi dilihat bagaimana keadaan gula darah, bagaimana keadaan kolesterol, bagaimana kondisi tekanan darah. Kadang-kadang begini, saya heran ini. Ada orang yang menganggap dirinya sehat saja, sehat saja. Padahal dia sudah menderita tekanan darah tinggi. Diabetes juga ya Pak. Kemudian ada orang yang menganggap biasa-biasa aja. Tapi ternyata setelah diperiksa labornya, itu kolesterolnya tinggi, LDL kolesterolnya tinggi, trigliserida tinggi, asam urat tinggi. Itu banyak kita temukan kasus di rumah sakit. Menganggap diri. Jadi jangan mengatakan kita bahwa badan itu biasa-biasa saja. Nggak ada gangguan. Ada gangguan. Itu belum tentu. General check up menentukan. Jadi kesadaran untuk general check up itu perlu dilakukan. Perlu ditingkatkan. Jadi itu yang menjadi kontrol sebenarnya ya Dok. Iya, dan itu memang kalau sebenarnya sih gini Mas, kalau antara jantung dan otak tuh ada kemiripan. Jadi faktor risiko yang Opa jelasin tadi, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, malas gerak, itu bisa mengganggu fungsi jantung dan juga mengganggu fungsi syaraf sebenarnya. Jadi kalau kita kontrol faktor risiko yang tadi, kita dapat dua keuntungan, menjaga kesehatan jantung dan menjaga kesehatan syaraf ya Pak ya. Iya. Kayak pasien stroke Mas, ada pasien saya serangan jantung plus stroke. Ada yang seperti itu, taunya di serangan jantung, stroke juga, pasang ring juga, tindakan di otak juga. Karena faktor risikonya sama-sama hipertensi dan diabetes contohnya. Nah betul. Kemarin juga kebetulan qadarullah teman juga baru berpulang. Beliau awalnya sakit di dada, gitu ya. Tapi ketika mau ada tindakan baru ketahuan ternyata hipertensi juga. Ini kan akhirnya menjadi rumit untuk penanganannya mau apa dulu nih kan seperti itu ya. Sehingga memang tadi yang disampaikan oleh Opa betul ya Dok ya, kita harus periodik untuk general check up gitu ya. Semuanya mempengaruhi sih saraf dan juga jantung.
lebih ke menjadi satu hal yang bisa dibilang ini adalah preventifnya supaya kita Preventifnya ya, makanya di setiap rumah sakit selalu ada tuh menawarkan Check up ya, Pak. medical check up untuk masyarakat. Ada juga yang lembaga kesehatan sosial untuk melakukan check up untuk masyarakat. Masya Dan juga terakhir dari Kementerian Kesehatan juga mengadakan kesehatan gratis kan Opa ya? Dari pemerintah kan juga ada Mas di puskesmas saat ini. Oke, melalui puskesmas gitu Iya, ya. itu mungkin bisa dimanfaatkan masyarakat di sini. Oke. Nah, ini untuk menjadi pengetahuan kita nih Opa, juga dokter. Sebenarnya medical check up untuk dilakukan masyarakat gitu ya, atau orang awam lah, atau yang sedang menyaksikan tayangan ini, minimal itu yang seperti apa? Karena kan kalau kita kadang suka bingung nih di rumah sakit. Medical check up yang ini. Nah, sementara ada yang concernnya dengan masalah budget gitu ya. Betul. Aduh, ini gede banget nih. Ada nggak sih yang versi minimnya atau standarnya tuh apa yang harus kita dapat gitu? Ada standarnya. Ada yang kategorinya kategori yang level 1, level 2, level 3 gitu kan. Yang standar yang dibutuhkan, dan kemudian ada standar yang lebih tinggi lagi. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Nah, jadi bisa dipilih sesuai dengan kemampuan. Tapi paling tidak sebagai standar awal itu, standar dasar itu tahu tekanan darahnya, tahu keadaan gula darahnya, tahu masalah profil lipid namanya, keadaan kolesterolnya, dan itu minimal. Nanti mungkin ditambah dengan untuk jantung EKG gitu kan. EKG betul. Oke, jadi itu paling nggak syarat minim gitu ya yang harus dilakukan ketika medical check up gitu ya dok ya. Iya, tadi seperti hipertensi. Ininya gini Mas, kalau bisa medical check up kita screening tuh kita punya hipertensi atau enggak di usia sekarang. Ya ukur tekanan darah. Kita ada diabetes enggak? Ukur kadar gula darah. Apakah kita punya kolesterol tinggi ya cek kolesterol darah gitu. Minimal itu ya Opa ya. Ya kalau untuk jantung tambahan khusus bagi yang di atas 35 apalagi 40 tahun minimal rekam jantung atau EKG. Yang paling bagus lagi sih Mas, satu lagi sih kalau biasa saya saranin buat teman-teman treadmill test namanya. Treadmill test itu yang olahraga treadmill itu loh Mas, yang di atas treadmill dipasang EKG-nya, dipacu jantungnya. Nanti kita bisa tahu apakah orang ini sudah berisiko serangan jantung atau tidak di kemudian hari. Tujuannya mencegah serangan jantung. Minimal kalau untuk yang berisiko setahun sekali. Untuk treadmill test. Kalau untuk labor mungkin sekali 6 bulan ya Opa ya. Jadi paling nggak dalam 1 tahun tuh setidaknya minimal 2 kali. 2 kali setahun. Gitu ya. Idealnya seperti itu. Kalau nggak bisa minimal 1 tahun sekali deh. Ini jadi kayak kita tune up kendaraan gitu kan. Betul. Biar nggak ketahuan tiba-tiba fan beltnya putus, ininya jebol. Kita harus cek juga. Jangan di tengah jalan baru ketahuan, wah repot. Betul banget. Karena berbicara kondisi sekarang kan faktor pengganggunya banyak banget. Gaya hidup, kemudian makanan gitu ya. Ini mungkin benar tadi disampaikan oleh Opa maupun juga oleh dokter, kita harus melakukan tindakan-tindakan preventif seperti itu gitu ya. Nah, ini kalau berbicara di usia yang mungkin bisa dibilang sudah sangat-sangat senior sekali nih Opa. Ketemu pastinya dengan beberapa pasien yang usianya hampir sama gitu ya dengan Opa, tapi keluhan kesehatannya cukup banyak juga. Betul. Gitu. Nah sebenarnya gangguan-gangguan apa aja sih Opa ketika dihadapkan dengan usia, katakanlah kan kayak generasi saya gitu kan, banyak nih yang mau mencapai 50 tahun nih usia keemasan gitu ya. Nah biasanya di usia 50, 60 terkait dengan kesehatan saraf dan otak itu hal-hal apa yang sering ditemuin Opa? Iya. Penyakitnya mungkin ya. Betul. Itu bisa temukan sakit lutut, sakit persendian. Nah, itu terutama pada orang-orang yang berat badannya berlebih, agak obesitas. Nah, itu mengganggu tulang rawan pada sendi, sehingga akhirnya menimbulkan gangguan untuk berjalan. Karena beban di atasnya terlalu besar. Besar ya, nggak sebanding. Makanya berat badan ideal harus dilakukan. Nah disitulah perlunya olahraga. Dan kemudian makanan itu juga harus proporsinya jangan
Yang Banyakin mana sih Opa? Nasi atau banyakin sayur? ya nasi secukupnya, kemudian sayur ya secukupnya. Mendampingi ya. Masya Allah. Selain itu Opa, selain persendian lutut, kadang kan gini, kita tuh nggak kayak generasi saya ya, Iya. di usia saya Opa, disuruh medical check up, entar-entaran gitu kan. Kita hanya berpatokan pada kalau udah mulai kenceng-kenceng nih di area belakang nih, oh udah nih. Tapi kita nggak tahu ini sakitnya apa gitu Opa. Nah itu apakah bisa menjadi salah satu faktor, oh ada gangguan nih saraf nih. Seperti itu bisa dibilang ya usia-usia segini gitu apa? Pernah diketemuin nggak? Kita kan sebagai seorang klinisi, kita bila dari klinis. Oke. Umpamanya gini, seseorang umur, ini banyak kasus saya lihat, umur 35-40 tahun, datang ke rumah sakit, sudah merasakan pegal-pegal pada otot, ya kan? Betul. Pada tangan, pada leher, pada punggung, semuanya sakit-sakit. Ini kita pasti curiga nih, bagaimana pola makanan yang dimakannya, dan kemudian kebiasaan-kebiasaan hidupnya, kebiasaan oh dia berolahraga atau tidak, dan kemudian ya makanan yang dimakan, dan kemudian kita cek, lalu kita cek labornya. Yang lazim kan kita periksa kolesterol dan asam urat. Betul. Kan gitu. Itu Asam minimal kan untuk labornya. Banyak ditemukan yang pasien-pasien dengan kolesterol dan asam urat tinggi, itu keluhan utamanya yang pertama yang muncul adalah pegal-pegal pada badan. Kemudian sakit kepala, pegal-pegal, sakit pada otot, semuanya nggak nyaman. Oke. Itu sering kita temukan. Artinya ya itu memang yang harus diwaspadai gitu ya dok. Iya. Kolesterol dan asam urat di usia kita sih mas. Iya. Kita sukanya makan enak-enak gitu ya. Betul. Kolesterol aman, asam urat taunya tuar ke atas, nggak ada, taunya udah pegel-pegel, sakit-sakit sendinya. Asam urat juga penting dicek sih, lupa tadi bilang sih ya. Iya, saya juga jadi langsung kepikiran, sampai ke bawah batuk gitu ya mikir, oh saya belum, udah berapa lama ya saya nggak medical check up gitu ya. Betul. Lihat anak juga masih kecil-kecil, aduh saya jadi sedih. Nah, berikutnya Opa, kalau kita bicara tentang faktor-faktor penyakit saraf, ini penyebabnya biasanya apa sih Opa? Jadi faktor-faktor yang menyebabkan penyakit saraf sebenarnya hampir sama dengan penyakit jantung. Jadi katakanlah berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah baik secara internasional maupun nasional, itu nomor 1 tekanan darah tinggi. Oke. Ya, dengan banyaknya di masyarakat itu dengan tekanan darah tinggi, banyak serangan stroke. Pemicunya dari tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Stroke itu bisa stroke sumbatan atau stroke perdarahan. Oke, yang membedakan Opa. Yang membedakan antara stroke sumbatan sama tadi di apa? Perdarahan. Perdarahan. Ya, jadi yang stroke sumbatan itu pembuluh darahnya tersumbat. Karena kolesterol tinggi, ya kan? Kemudian kalau stroke perdarahan itu pecahnya pembuluh darah otak. Nah, akibat yang paling banyak adalah akibat ketekanan darah tinggi. Jadi dia merusak dinding pembuluh darah, menipiskan pembuluh darah sehingga terjadi menipisnya pembuluh darah. Akhirnya pada suatu saat itu pecah. Oke, dan ini yang banyak terjadi akhirnya meninggal mendadak gitu ya dok? Iya, karena masalah stroke akutnya. Oke, nah ini ada korelasi nggak dok? Opa, kan banyak hal kejadian-kejadian pecah pembuluh darah otak. Itu terjadinya di kamar mandi gitu. Ada beberapa yang bilang bahwa ya sebelum mandi semuanya harus kena air dulu nih. Mulai dari bawah kemudian sampai naik ke atas baru seluruh badan baru diguyur. Nah, ini apa menjadi mitos saja atau memang ada tinjauan secara medisnya sehingga salah satunya mengamankan supaya pembuluh darah otak nggak pecah karena kaget, mungkin bisa dibilang seperti itu. Iya, memang ada yang bilang kalau mandi hindari dari kepala gitu ya mas ya. Betul. Pernah kita bikin kontennya sih Pak waktu itu. Iya. Sebenarnya secara penelitian belum ada tuh. Belum ada.
Jadi Ya, kalau kita ingat dari kita mandi besar juga dari kepala ya Mas ya. betul. Jadi makanya juga kalau diskusi dengan Opa yang seperti itu sepertinya kurang tepat ya. Mengatakan pecah pembuluh darah karena mandi dari kepala. Mungkin kalau bisanya mungkin dari kaki, dari tangan dulu untuk kenyamanan saja silakan. Tapi kalau dengan keyakinan karena pecah pembuluh darah karena mandi dari kepala itu sepertinya kurang tepat dengan bukti-bukti ilmiah ya Pak ya. Jadi memang tidak ada sebenarnya secara spesifik data pendukung itu ya dok? Iya, paling banyak kemungkinan sama kayak jantung Mas. Karena ada juga yang serangan jantung di kamar mandi, stroke di kamar mandi, paling banyak hipertensi. Jadi tensinya tinggi karena aktivitas mungkin jebar-jebiur di kamar mandi, tensinya naik, kalau di otak pembuluh darahnya pecah seperti yang Opa bilang tadi. Gitu. Jadi bukan karena kepalanya dikena air, bukan, tapi karena hipertensinya. Jadi karena hipertensinya karena menimba air ke kepala berkali-kali dan itu memberikan beban, ya kan, sehingga menimbulkan tekanan yang tinggi pada pada pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya pecah. Jadi bukan karena air di kepala ya Pak ya? Bukan air pada kepala. Tapi karena jebur. Nah itu dia. Yang ini mungkin menjadi hal yang bisa meluruskan anggapan itu tadi ya dok ya. Karena banyak orang yang kadang kita suka dikomplain gitu. Mandi itu dari bawah dulu gitu kan. Tapi kan secara tinjauan agama di Islam juga tidak ada yang menyatakan spesifik seperti itu gitu ya. Tapi ternyata tadi disampaikan Opa dan dokter memang dari tinjauan medisnya pun juga nggak ada gitu ya. Mandi besar juga keremas dulu pas ke batas kan. Betul. Iya. Nggak ada tuntunannya. Dari kanan, dari kiri, nggak ada. Nggak ada tuntunannya dari kaki dulu gitu ya. Atau kita sih nggak ada. Nah, berikutnya Opa. Di perjalanan usia gitu ya, hal apa sih Opa yang bisa menjaga kita ya untuk terutama generasi-generasi yang akan menjemput tua gitu ya, untuk tetap otak ini berfungsi dengan baik, saraf juga berfungsi dengan baik gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan? Iya, mulailah dari muda ini. Yang pertama menjaga makan makanan yang sehat, ya. Dan makan itu sesuai dengan sunnah, ya kan? Makan secukupnya, jangan berlebihan, ya. Dan kemudian olahraga yang teratur, jaga berat badan yang ideal dengan olahraga yang teratur itu badan kan bisa ideal. Dan saya sendiri kebiasaan saya adalah selain jalan kaki, berenang 2 kali sampai 3 kali per minggu. Oh iya betul. Oh iya. Bapak ini jago berenang loh Mas. Jadi sampai sekarang saya masih berenang. Berenang ya bener rutin 3 sampai 3 kali seminggu. Bahkan bela-belain waktu berenang terus ada gitu. Dan itu salah satu olahraga yang bagus buat jantung. Satu jantung, kedua otot juga ya dok. Otot betul. Karena kan kalau kita tahu beberapa penyembuhan di program fisio gitu kan, itu salah satu dianjurkan dengan berenang gitu. Berenang ya. Betul. Ya, sakit jepitan saraf pinggang ANP kan juga berenang Betul gitu. dok. Saya juga dimintanya seperti itu Pak. Iya. Sudah Pak sekalian aja Pak rajin-rajin renang. Iya. Oh iya juga. Betul-betul dan memang ini satu hal yang tentunya menjadi pengingat kita ya Opa ya juga dokter bahwa ya kembali kalau kita pengen saraf dan otak kita berfungsi dengan benar ya tadi yang disampaikan. Iya. Tapi kalau untuk mempercepat kegagalan fungsinya ya udah lakukan sebaliknya itu tadi. Iya. Dan kemudian selanjutnya adalah mengelola stres. Oke. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita ini stres masih ada. Betul. Jadi tentu dalam perkembangan kita hidup sebagai manusia, kita belajar mengelola stres. Jadi mengelola stres itu penting. Jadi mestinya semakin matang kita, semakin piawai dalam menghadapi stres. Jadi stres itu dikelola. Jadi jangan stres itu menimbulkan tekanan. Justru stres yang menimbulkan tekanan itulah yang merangsang hormon-hormon di tubuh kita yang disebut dengan hormon kortisol, adrenalin, noradrenalin, sehingga meninggikan tekanan darah, sehingga pembuluh darah pecah, ya pembuluh darah pecah, atau ke jantung juga denyut jantung mungkin cepat
Itu yang penting. Yang harus dijaga juga Harus dijaga. ya. Jadi memang manajemen stres ini yang Manajemen stres ya itu. Makanya manajemen stres itu salah satu untuk mengelolanya. Makanya kebutuhan spiritual kita. Kembali kita ke spiritual kita. Dengan spiritual kita itu menimbulkan ketenangan batin. Dengan ketenangan batin itu stres kita berkurang. Jadi resepnya itu. Jadi perkuatlah keimanan dan lakukanlah kajian-kajian, simak sunnah-sunnah Rasul, dan insya Allah dengan ketenangan batin kita bisa mengolah stres. Selain teori secara secara ilmiah, macam-macam teori gitu kan, macam teori. Tapi yang lebih penting spiritual kita justru dijaga. Ini yang mungkin terkadang luput gitu ya dok ya. Iya. Kalau di penelitian Mas di luar ya kita bicara penelitian yang non Muslim, mereka mencari banyak hal untuk yang Opa bilang tadi tuh, ketenangan spiritual. Betul. Mereka kadang melakukan olahraga, harus ke tempat yang jauh, traveling ke tempat sana. Sementara bagi kita sebagai seorang Muslim Islam, ternyata kita di rumah saja bisa. Betul. Di antaranya ibadah yang kita lakukan 5 kali dalam sehari, puasa, dan apa yang Opa lakukan tiap hari, kajian Al-Quran, ternyata itu bisa memberikan ketenangan spiritual yang tanpa perlu kita kemana-mana, Mas. Betul. Dan itu murah gitu ya, bisa dibilang. Murah ya. Dan gratis kayaknya sih. Gratis. Tinggal aja ke masjid, ke kajian ilmu, ya kan? Kalau Opa pelajaran Al-Qurannya di depan komputer ya Pak? Diskusi dengan ustadz, dengan teman-teman, pada subuh sampai jam 7. Habis itu Opa udah happy, keluar happy. Wajahnya cerah gitu, Masya Allah. Apalagi saya sekarang di komunitas saya sebagai pembahas ayat. Masya Allah. Jadi pembahas ayat secara gramatikal. Jadi bagaimana perubahan kata-kata di dalam ayat itu. Ya kan, perubahan kata kerjanya, perubahan kata bendanya, apa saja. Kan disebut kalau kata kerja itu ada fi'il madi, fi'il mudhari kan gitu kan. Iya, betul. Kalau kata bendanya isim gitu kan. Dari kata kerja itu dirubah kata benda bagaimana. Saya diberi tugas itu sehingga saya sekarang semakin lama semakin cepat memahami Al-Quran itu. Jadi satu ayat itu kita sudah tahu maksudnya, dan implikasinya adalah waktu sholat itu apa yang kita baca kita sudah paham. Betul. Jadi kekusukan kita membaca apa yang kita baca dalam sholat semakin kuat. Jadi pikiran kita nggak kemana-mana, kita tertuju kepada terjemahan apa yang kita. Jadi kita mendekatkan diri kita, hati kita kepada Allah. Ini yang sangat penting. Jadi kita nggak menerawang. Sekarang umpamanya gini, kita mengikuti isu imam, ya kan, mengimami kita kan. Imam itu kita sudah mulai paham apa yang diucapkan oleh imam itu. Kita sudah minimal walaupun nggak 100%, 50% ayat yang dibaca oleh imam itu kita sudah paham. Itu menambah kekusukan hati kita juga. Betul. Sehingga kita keluar dari masjid timbul ketenangan. Ini anunya nih. Benar. Karena kadang juga kita merasakan ya Opa ya juga dokter, kita ngabisin waktu nih atau ngabisin uang lah 50.000 buat kita ke masjid. Kan kita kadang ada kotak amal tuh. Dibanding dengan kita 50.000 ke mall. Keluar dari mall dibanding dengan keluar dari masjid, tenangnya beda. Betul ya. Iya. Jadi kadang kita keluar dari mall, keluar sambil mikir juga, aduh ini kurang apa lagi ya, aduh ini duitnya dari mana lagi. Tapi ketika kita keluar dari masjid rasanya juga bismillah ada Allah. Ya kan begitu ya dok ya. Betul, Masya Allah. Dan ternyata teman-teman ini bukan cerita gitu ya, tapi Opa 75 tahun beliau membuktikan bahwa kedekatan kita dengan Allah, mempertebal keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah, ini salah satu kunci yang menjadi kunci terbesarnya justru ya Pak ya. Iya. Dan menimbulkan keikhlasan dalam hidup. Jadi apa saja kita ikhlas jadinya. Masya Allah.
Guys, ini kita ngobrol dengan beliau 75 tahun. Kalau kita ngomongin 75 tahun pada umumnya udah diajak ngomong udah gitu kan. Tapi beliau, saya tadi lagi mengamati dan ya Allah semoga ketika kita semua yang ada di sini menonton di sini disampaikan di usia yang seperti Opa gitu ya, dalam kondisi terbaik seperti Opa juga gitu ya. Amin. Dan Masya Allah Opa menjadi sebuah inspirasi buat kita semua. Amin. Buat sahabat-sahabat semua supaya tetap menjaga kesehatan, tetap mengatur stres gitu ya. Tapi juga tentunya bagaimana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ada hal yang penting lagi. Seusia saya ini, bagaimana mempersiapkan husnul khotimah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Dijemput dalam kondisi terbaiknya. Ya, kondisi yang terbaik ya. Masya Allah, Opa, ini menjadi sebuah renungan buat kita semua tuh pada nangis semua nih ya Allah. Bisa nggak sampai di usia seperti Opa gitu ya, atau dalam kondisi seperti apa ketika kita disampaikan di usia 75 tahun ya Dok ya. Masya Allah. Nah ini menjadi sebuah teladan. Kita udah dapat nih kunci-kuncinya apa aja. Tinggal balik lagi ke diri kita. Juga termasuk diri saya. Apakah kita menjadikan petuah atau wisdomnya Opa ini lewat begitu saja, atau justru menjadi pemicu kita untuk lebih baik gitu ya Opa ya. Masya Allah luar biasa. Jadi ada hal yang penting nih. Seperti saya sekarang ini sudah lansia gitu kan. Kata-kata visi dan misi itu memang harus ditanamkan. Seperti sekarang ini visi saya adalah bagaimana mempersiapkan husnul khotimah. Misinya apa? Ya, apa yang dilakukan? Jadi untuk mencapai visi itu kan harus dengan misi. Ada misi, kan? betul. Nah, misi itu apa? Ini salah satunya kan dengan memahami Al-Quran dari hari ke hari, memahami ayat. Itu salah satu kan. Dan ada yang lainnya kan gitu. Betul. Dan kepada yang muda juga begitu. Capailah cita-citamu, visimu, dan lakukanlah misi yang sesuai untuk menuju visi itu. Kalau untuk bercita-cita menjadi orang yang penting, orang yang tentu harus ada misinya. Betul. Jadi hidup itu tidak lepas dari visi dan misi. Jadi saya ya kebetulan mempelajari manajemen juga nih. Masya Allah. Ya kalau di kampus namanya manajemen strategik. Ya, jadi dalam kehidupan itu kita harus punya visi dan misi. Jadi setiap orang harus punya visi dan misi. Termasuk saya sendiri juga visi dan misi. Karena saya sudah lansia, visi dan misi tentu untuk akhirat. Masya Allah. Sehingga dari visi misi ini membuat kita semakin terarah gitu ya. Ya, mungkin terarah ya. Jadi jangan melantur ke kanan ke kiri. Jadi ibaratnya Atau jangan ini kali ya Opa. Yang penting jalanin aja deh. nah itu Tanpa aja. ada tujuannya, pokoknya jalanin aja deh. Kayaknya Opa nggak kayak gitu deh. Oh, enggak Opa nggak kayak gitu, nggak? Oh, enggak begitu. Saya dari muda mesti ada suatu cita-cita. Iya, tujuan Visi itu kan cita-cita kan. Betul, Itu dimulai dari muda. Kemudian ada action-actionnya dengan misi itu kan. Nanti sesudah itu kita mau ingin jadi pimpinan gitu kan. Kan ada visi ya kan. Kemudian apa action kita kan gitu. Jadi harus diikuti terus. Jadi di dalam perjalanan hidup siapa saja pasti ada visi dan misi. Jadi visi dan misi itu yang harus dijaga. Jadi harus jelas mau kemana arahnya. kita. Jadi itu amanat saya kepada yang muda-muda. Jadi supaya punya cita-cita atau yang disebut dengan visi dan diikuti dan upaya, dengan ya, upaya. upaya itu dengan tentu misi namanya kan. Pergerakannya. Pergerakannya ya. Masya Allah. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya ya kita hidup bagi air mengalir aja gitu ya. Kita tahu-tahu jadi kejomberan gitu ya. Masya Allah. Sayang sekali waktunya terbatas. Opa juga dokter. Baik. Namun kita di waktu yang singkat ini banyak hal positif tentunya dan sangat-sangat berharga sekali untuk kita bisa tarik hikmahnya gitu ya. Selain kita menjaga kesehatan diri kita baik dari sisi jantung, saraf, otak segala macam, kita juga
tetap untuk menjaga kedekatan hubungan kita dengan Allah. Betul. Karena kuncinya adalah bagaimana hidup kita tenang secara kejiwaan gitu ya. Iya. Yang mana ini juga nanti akan menjadikan organ-organ tubuh kita lainnya untuk tidak terlalu bergejolak, yang mengakibatkan ketika bergejolak itu penyakit-penyakit yang tadi mengerikan dalam waktu yang sangat-sangat singkat itu ya Dok ya. Nah di penghujung mungkin kembali tadi banyak sekali sebenarnya pesan yang sudah disampaikan oleh Opa maupun oleh Dr. Bobby. Yang sesi ini menjadi terakhirnya untuk Opa ada pesan lagi ke teman-teman, Dr. Bobby ada pesan ke teman-teman apa nih? Untuk tetap sehat, untuk tetap dekat sama Allah, ada pesan-pesan yang mau disampaikan dari Opa? Iya. Tentu kita ingin hidup bahagia. Betul. Kan gitu tuh. Sehat. Sejahtera gitu kan. Dan kemudian penuh dengan kebaikan. Nah, jadi selalu berbuat baik ya kepada siapa saja. Jangan ada keburukan-keburukan, hal-hal atau sifat-sifat yang kurang baik. Masya Allah. Nancep dari Dr. Bobby, Dok. Cukup sih, kayaknya apa yang Opa sampaikan sudah cukup semua sih. Dan semoga teman-teman yang ikutin akun beliau akan diikutin, insya Allah nanti Opa akan berbagi nasihat-nasihat sih ke depannya. Dan kita butuh ya maksudnya nasihat daripada orang tua ya. Betul, karena ya, kita belum tentu bisa nyampe ke usia tersebut betul. gitu. Jadi kalau saya sih merasa nasihat orang tua itu kita nggak boleh meremehkan orang tua sama sih nggak boleh, karena beliau, Opa dan juga orang tua kita sudah melewati apa yang kita belum pernah lewati. Betul. Dan pasti hikmah dari nasihat beliau itu berbeda bobotnya dengan apa yang kita dengar dari orang lain. Dan ini mungkin perlu kita dapatkan dari para orang tua kita. Hormati beliau, sayangi beliau, dan dengarkan nasihat beliau. Mungkin demikian saja. Siap, Masya Allah. Ini menarik sekali ya. Kedekatan kita kepada orang tua juga harus kita tinjau lagi ya Dok ya. Betul. Insya Allah dengan kita dekat kembali kepada orang tua memberikan ridho gitu kan, Allahnya juga semakin sayang sama kita. Amin, Gitu ya. amin. Baik, Masya Allah, terima kasih di waktu yang luar biasa. Opa, terima kasih sudah hadir di sini. Sehat-sehat selalu. Amin. Dr. Bobby juga diberikan Allah kesehatan selalu. Amin. Keluarga Terima kasih. juga Allah jaga selalu. Amin. Supaya menjadi keluarga terbaiknya. Amin, Masya Allah. Amin. Oke teman-teman, terima kasih buat kebersamaannya yang tentunya banyak hal yang bermanfaat bisa kita tarik dalam episode ini, dan semoga saja ini menjadi sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya saya Sabil Zaidan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.